15 Maret. Tanggal 15 Maret seperti Bapak Ibu tahu semua adalah tanggal diketuk palunya oleh PBB tahun 2022. Nah itu PBB mengetuk palu di tanggal 15 Maret dikatakan bahwa sudah tidak ada lagi fobia terhadap Islam. Jadi Islam itu bukanlah radikal, bukanlah teroris. Dan sejak tanggal 15 Maret 2022 itu sudah sampai hari ini sudah menjadi yang keempat. Karena itu bertepatan dengan tanggal 15 Maret supaya kita semua ingat bahwa kejadian PBB menutup palu setelah dinyatakan tidak ada lagi fobia terhadap Islam. Dan aspirasi sudah sejak tahun 2022 menggaungkan kepada pemerintah supaya tanggal 15 Maret itu bisa dijadikan juga hari libur nasional. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena banyak sekali hari libur yang tidak penting disetujui oleh pemerintah. Kenapa tanggal 15 Maret kita sudah 4 tahun ya mengusulkan dan maju ke semua pemerintahan untuk bisa disetujui tanggal 15 Maret itu menjadi hari libur nasional. Itu karena itu kita hari ini kita buat di tanggal 15 Maret. Dan kebetulan sekali Bapak Ibu semua, hari ini adalah hari yang sangat bulan yang sangat suci maksud saya. Di dalam bulan suci Ramadan kita berbagi kepada yatim kita, yang kita sayangi, kita cintai, berbagi kepada Bapak Ibu kita yang mungkin bisa diberinya walaupun apa ada yang kita berikan. Jadi jangan lihat pemberiannya tetapi lihat niat kita gitu. Jadi pas kali juga yang kita saya sebutkan tadi adalah Lebaran Nasuha dan tanggal 15 Maret menjadi hari libur nasional juga santunan untuk yatim dan duafa. Nah, saya selaku panitia beserta seluruh jajaran panitia yang ada yang membantu saya dan sudah bekerja sampai dengan bisa terjadinya hari ini, hari ini dan insya Allah semua anak-anak yatim dan semua yang kita panggil di sini merasa bahagia. Ya nggak adik-adik? Ya kan? Dan kita bisa bersama hari ini bersama-sama di bulan suci Ramadan mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Ya itu saja dari saya. Semoga acara kita berjalan lancar dan semua tamu-tamu bisa hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, selanjutnya sambutannya kedua oleh Ibu Wati Salam, Ketua Umum Aspirasi Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah yang berkatan terutama nih pada yang paling kita sayangi dan kita hormati Bapak Profesor Dr. Sri Bintang Pamungkas dan Nyonya Bapak Dr. Hidayatul Wahid, Wakil Ketua MPR kita, Masya Allah luar biasa, betul-betul orang yang sanggup kita dorong untuk menjadi pemimpin besar kita. Bapak Wakil dari Jakarta Pusat, untuk apa saya lupa? Denny Ramdan. Dokter Denny Ramdan. Alhamdulillah juga tepat waktu online. Tapi kita online juga kok. Kita kan undangannya setengah 10. Nah, sudah mulai. Jadi Bapak besar dengan Pak Hidayat ini dari jam 9 undangannya kita online, tidak kita online dan insya Allah beda 50 menit kita online.
Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir di sini, terutama kepada adik-adik yatim yang sudah hadir dari jam 8 pagi, dan kepada para pengasuhnya yang juga sudah datang, kepada para ustadz yang membawa para anak yatim, Pak Ustadz Andri, mana Pak Ustadz Andri? Pak Ustadz Andri, ada beberapa ustadz di sini yang bawa anak yatim. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di sini. Semoga nanti anak-anak yatim kita dan bapak kita bisa terakomodir seperti yang sudah kita rencanakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan. Saya atas nama Astra Indonesia memohon kepada yang hadir di sini untuk ikut bersama-sama merasakan bahwa negara kita tidak baik-baik saja. Ada hukum tapi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada orang kaya, segelintir orang kaya, tapi menguasai seluruh kekayaan alam Indonesia. Banyak juga yang diam, banyak juga yang ikut mendorong terjadinya hal itu. Banyak juga yang tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Karena itu hari ini kami dari Aspirasi Indonesia meminta kepada yang hadir di sini untuk ikut merasakan bagaimana penderitaan kita yang di bawah. Kita tidak bisa juga menyalahkan pemimpin kita sendiri, karena kejahatan itu tidak pernah berhenti sendiri. Karena ada yang diam, mereka melakukan, dan ada yang mendorong mereka melakukan kejahatan itu. Nah, kita semua ini terlibat, seluruh rakyat Indonesia dan penguasa dan pemimpin terlibat dari keadaan yang seperti ini. Karena itu, mari kita bersama-sama bertobat nasuhan, bertobat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar negeri kita itu menjadi negeri yang adil dan makmur, negeri yang berkah dan negeri yang barakun, thayyibatin wa Amin. dari saya, kalau ada yang salah mohon maafkan, kalau ada yang berkenan sambutannya juga mohon maafkan dari batin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Wati. Selanjutnya sambutan selanjutnya kami persilakan Wakil Ketua MPR kita Dr. Hidayat Nur Wahid MK. Ahlan wa sahlan Ustaz Abu Daki Maestino, insyaallah langsung datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini perlu dikasih pantun ya, biar semangat ya. Salam salam dibawa sampai ke Mekah. Yang tadi jawab salam saya doakan hidupnya berkah. Dan salam juga banyak di Kota Magelang. Yang semangat jawab salam, insya Allah hidupnya gilang gemilang. Baik, itu yang sangat kita hormati tokoh kita, tokoh reformasi kita, Profesor Dr. Sri Duta Pamungkas, Mas Bro. Kita telah mengetahui kuliahnya dan Ibu Siti Aisyah Sukamawati, Ibu Wakilnar Ketua Astra Indonesia, Ibu Jatiningsih Ketua Panitia, dan sahabat kita Bapak Dian Ramdhani yang mewakili Bapak Wali Kota Jakarta Pusat dan seluruh jajaran dari Pemprov DKI Jakarta menuju Jakarta Pusat dan pimpinan di
Gerakan Nasional Anti Islamophobia Indonesia beserta pagi Maestino yang sudah datang. Anak-anak semuanya, para yatim dan para piatu, para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali diundang untuk memperingati Hari Internasional Melawan Islamophobia. Tapi judulnya kali ini agak beda dikit. Gerakan Nasional Obat Nasuha. Tapi tadi dikaitkan dengan masalah bencana alam dan sebagainya. Saya ingin mencoba mengaitkan Taubatan Nasuha dikaitkan dengan Islamophobia. Jadi Islamophobia itu adalah satu istilah, bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Jawa. Jadi istilah dari bahasa Barat yang di dalamnya ada makna tentang kecemasan, ketakutan, dan kemudian menghadirkan perilaku yang diskriminatif, perilaku yang penuh dengan kekerasan, perilaku yang menghadirkan ketidaknyamanan pada pihak-pihak yang difobiai. Nah, Islamophobia adalah bisa jadi ideologi, bisa jadi gerakan, bisa jadi pemikiran yang cemas terhadap Islam, takut terhadap Islam, curiga terhadap Islam, dan kemudian dari situ menghadirkan perilaku yang diskriminatif terhadap Islam, memusuhi umat Islam, melakukan kekerasan terhadap umat Islam, melakukan hate speech terhadap umat Islam, melakukan penjajahan terhadap umat Islam. Penjajahan Islamophobia. Tapi oleh Ibu Api saya sampaikan, dan berpanitia juga saya sampaikan bahwa melalui usul daripada Presiden Pakistan waktu itu, Imran Khan, yang beliau mewakili organisasi kerjasama Islam OKI, disampaikan usul ke Sidang Umum PBB agar diakomodasilah Islam anti Islamophobia ini. Dan alhamdulillah, kalau sumber yang saya baca, 193 negara setuju dengan adanya Hari Internasional Combating Islamophobia. Itu diputuskan tanggal 15 Maret tahun 2022. Karena memang banyak sekali perilaku-perilaku yang sesungguhnya berangkatnya dari bukan karena Islamnya, tapi dari kesalahpahaman atau kesalahan ideologi terhadap Islam dan umat Islam. Disebutnya umat Islam itu teroris. Banyak orang mengatakan seandainya satu teroris, mungkin sudah tidak ada lagi umat Kristiani di Timur Tengah, karena dibasmi habis. Nyatanya tidak. Tetap saja ya Koptik tetap Koptik, yang Ortodok tetap Ortodok, di Syria, di Lebanon, di Mesir tetap saja. Kristen juga tetap ada. Justru Islam mengajarkan tentang adanya ideologi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan itu bukan hanya ideologi yang bersifat normal, tapi dilaksanakan. Contoh yang paling nyata, dan kita berada di bulan Ramadan, adalah peristiwa Badar Al-Kubra. Seandainya Islam itu adalah agama teroris, agama radikalis, agama ekstremis, maka ketika dalam perang Badar itu Rasulullah dan Rasulullah menawan ratusan orang-orang musyrik Quraisy, Rasulullah mungkin akan mengambil laki-laki dibasmi, dibunuh saja mereka karena mereka belum membunuh umat Islam. Ternyata Rasulullah justru tidak membunuh orang-orang musyrik Quraisy, justru mengapresiasi kemampuan mereka baca tulis supaya mereka mengajarkan baca tulis pada umat Islam. Jadi bukan terorisme radikalisme, justru kebudayaan yang maju. Demikian juga ketika menjadi Fathul Makkah, bilang kemenangan yang luar biasa. Hadirlah Islam yang memenangkan semuanya.
tapi Rasulullah tidak melakukan balas dendam. Beliau tidak mengamalkan ideologi radikalisme, ekstremisme, eksklusivisme. Justru beliau mengembangkan Islam yang rahmat lil alamin. Apa itu? Ketika musuh-musuh Rasulullah dalam Abu Sufyan, mereka datang, sudah nyerah nih, kemudian mereka ternyata Rasul mengatakan Anda pergi, Anda boleh pergi, Anda bebas, Anda tidak butuh. Islam sejak awal bukanlah agama yang mengajarkan terhadap hal yang menghadirkan Islamophobia, justru menghadirkan peradaban yang berkeadilan. Nah, tapi tetap saja terjadi Islamophobia tersebut, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan tuduhan radikalisme, ekstremisme, dan lain sebagainya. Padahal, ya kalau kita lihat secara nyata, gitu ya, yang menghadirkan perang dunia pertama dan kedua, memang itu Islam. Yang menghadirkan penjajahan di negeri-negeri dan kemudian Indonesia diajak, kemudian dia ambillah kekayaan Indonesia. Cuma yang dijajah umat Islam. Justru umat Islam dalam konteks Indonesia misalnya, mereka adalah yang membangkitkan kesadaran nasional untuk bangkit secara politik, dan guru daripada para tokoh politik Indonesia semuanya adalah Haji Umar Said Dr. Ali Noto. Islam itu bukan? Yes. Beliaulah gurunya Bung Karno, ya? Dan beliaulah orang pertama kali yang di parlemen zaman Belanda, Volksraad, yang mengusulkan tentang Zelfbestur, yaitu pemerintahan tersendiri. Itulah cikal bakal Indonesia merdeka. Jadi menurut saya kalau kemudian dikaitkan dengan taubatan nasuha ini, maka kita perlu taubatan nasuha dari salah paham terhadap Islam. Tapi mungkin juga taubatan nasuha dari hal yang kemudian umat Islam salah pahami. Misalnya, mohon maaf, orang mengira Islam itu dan umat Islam itu terbelakang. Pasti orangnya tidak terdidik, tidak berbudaya. Nah, itu yang kita lawan. Kita harus tobat. Caranya jadilah umat Islam yang dibanggakan karena pilihannya bagus, intelektualnya bagus, karena mereka berpikirnya bagus, mereka adalah orang yang maju, bukan orang yang terbelakang. Taubatan nasuha supaya tidak terjadi Islamophobia. Islamophobia misalnya, mereka mengaku umat Islam itu miskin, umat Islam itu tidak berdaya, umat Islam itu lemah, umat Islam itu ialah yang dijajah. Kita berikan masalah kuat, kita bisa mengelola ekonomi kita bisa dengan kita bakal ada zakat, dan nggak mungkin zakat itu dilakukan oleh umat yang tidak mampu. Ketika disyariatkan yang haji, ada masyarakat itu harus mampu supaya bisa masyarakat Islam. Kita harus obat supaya tidak dituduh lagi, supaya umat Islam tidak disalahpahami lagi, supaya tidak ada Islamophobia. Misalnya juga kita harus obat juga. Sebagian orang mengatakan tadi Islam radikal, Islam ekstremis. Nah, kalau ada saudara kita yang terbawa kepada ideologi itu, misalnya suka mengkafirkan yang lain, suka membenci orang lain, gitu ya, tanpa alasan yang dibenarkan, kemudian tidak mau bergaul dengan tetangga, jadi eksklusif, harus tobat juga. Karena Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Islam mengajarkan kedua Islamiyah, Islam mengajarkan silaturahim, Islam mengajarkan ta'awun al birri wat taqwa, Islam mengajarkan hal yang kemudian tidak menjadi eksklusif, tapi justru menjadi inklusif, menjadi rahmatan lil alamin. Taubatan nasuha ini juga. Jadi kalau umat Islam yang eksklusif, dia harus tobat. Sebab eksklusifisme ini salah satu titik menghadirkan tuduhan Islamophobia. Misalnya, Islam ini adalah agama dakwah, tapi seringkali dakwahnya isinya mencaci maki, bahasanya binatang di bawah, bahasanya kemudian malah kalau Rasulullah dakwahnya kan yasiru wala tu'siru, bukan yang dipersulit, basyiru wala tunfiru, jadi kabar gembira jangan bikin orang takut. Tapi ada yang mungkin kalau ceramah selalu mengkafirkan, selalu hanya mencari kesalahan, tidak memberikan harapan. Ini juga kita perlu nasihat supaya kita tidak menjadi sebab terjadinya Islamophobia. Dan terakhir informasi di Indonesia
Sesungguhnya setuju dengan diterapkannya tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional Melawan Islamophobia. Yes. Menteri Agamanya sangat setuju. Ya. Karenanya, saya nggak bisa namanya. Karena kan ini banknya adalah keadilan itu. Ya kalau benar kita katakan dia benar, baiknya orang baik. Kalau dia bermasalah ya kita ikuti. Kita tidak ikuti bermasalahnya dia, yang kita ikuti baiknya dia. Itulah keadilan Islam. Pada mana kesanaan kominala Allah takdilu, dua akrabudit takwa. Nah, yang dipentingkan sesungguhnya adalah sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka membuat undang-undang namanya antisemitisme. Dan itu diberlakukan di banyak negara. Jadi kalau ada orang yang mengikuti Yahudi Israel, itu bisa dikenakan sanksi hukum. Padahal Israel Yahudi jelas adalah penjahat kemanusiaan. ICC dan ICJ sudah membuat keputusan, International Criminal Court sudah memutuskan Netanyahu itu penjara orang dan ditangkap. ICJ memutuskan bahwa penduduk Israel itu adalah ilegal karena harus mendapatkan dalam perlindungan. Tapi kalau mengirim Israel dianggap sebagai antisemitisme. Sementara Islam nggak ada yang kayak gitu. Tapi orang memfitnah Islam nggak ada sanksi apa-apa. Dan ketika sudah ada hari Islam anti-Islamophobia ini, semestinya apa yang diputuskan di PBB itu jangan hanya menjadi omong-omong, jangan hanya jadi macan kertas. Harusnya ditindaklanjuti dengan adanya undang-undang tentang anti-Islamophobia. Dan undang-undang itu mestinya karena yang mengusulkan OKI, mestinya OKI yang mengkoordinir, menghimbau negara-negara setuju dengan Hari Islamophobia Nasional agar membuat undang-undang. Saya bisa melaksanakan. Minimal dimulai dari OKI dulu deh. Negara OKI ada 57 negara. Negara OKI mestinya menjadi teladan di dalam melaksanakan keputusan PBB dengan membuat undang-undang tentang anti-Islamophobia. Dan Indonesia bisa menjadi pionirnya, bisa menjadi yang mendahului, jadi contoh membuat undang-undang anti-Islamophobia bukan untuk menghadirkan konflik, tapi justru untuk agar hidup kita semakin harmoni, agar kita saling memahami, agar kita saling menghormati, agar kita tidak saling melakukan diskriminasi, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan permusuhan. Dan ini memerlukan komunikasi-komunikasi yang berkelanjutan. Bayangkan di Amerika ada satu kelompok di DPR Amerika yang menyebut diri sebagai Free Sharia Caucus Amerika. Mereka bahkan salah satu anggotanya mengatakan tidak ada tempat bagi Islam di Amerika. Ini sangat fatal. Amerika sendiri jelas sebagai negara mengacu pada asasi manusia, termasuk asasi manusia menghormati terkait kebebasan beragama. Tapi yang paling fatal adalah dikira bahwa Islam tidak ada tempatnya di Amerika Serikat. Nah, sebelum datangnya orang kulit putih di Amerika itu Islam sudah digelar. Sebelum Columbus datang ke Amerika, Islam sudah digelar. Maka Columbus kaget ketika dia turun di Kuba, dia ketemu dengan masjid. Di Amerika itu banyak tempat yang namanya Arab-Araban, ada namanya Mekah, namanya Madinah. Jadi ini semuanya hanya bukti bahwa Islamophobia memang harus dikoreksi. Salah satu diantaranya melalui undang-undang, tapi juga melalui perilaku umat Islam yang tidak menghadirkan Islamophobia, dan justru membuktikan Islam itu tidak layak difobiai, layaknya dicintai, layaknya diterima, dan itu harus melalui informasi yang berkelanjutan. Bayangkan seorang anggota DPR di Amerika tetek banget pemahamannya tentang sejarah mereka sendiri, hanya gara-gara dia Islamophobia. Terima kasih untuk persembahan acara ini kepada Ibu Agus sebagai Ketua Aspirasi Indonesia yang telah menyelenggarakan acara ini, bersama dengan Ustaz Abdul lagi yang menjadi pimpinan dari PLAI. Mudah-mudahan acara ini berkah dan berkahnya kemudian berkelanjutan. Mendorong Indonesia memprakarsai membentuk undang-undang tentang anti-Islamophobia. Saya di DPR sebagai teknik itu kan DPR, saya di DPR sangat mendukung, dan bila
Ada beragam cara bisa dipakai. Bisa Bapak Ibu sekalian membuat tim untuk membuat naskah akademik tentang rancangan undang-undang anti homofobia diusulkan kepada DPR. Dalam hal ini bisa melalui fraksi, bisa langsung ke badan legislatif di DPR, itu bisa. Bisa juga dengan mengusulkan agar yang usulan ini bukan dari DKI misalnya, tapi dari DPR sendiri dengan meminta agar DPR mengusulkan. Bisa juga karena undang-undang itu dibuatnya bisa dari usulan pemerintah, bisa dari usulan DPR, bisa juga dari usulan pemerintah, bisa juga dari DPR ini audiensi dengan Kementerian Agama dan menyampaikan Menteri Agama dulu, Menteri Agama yang dulu setuju. Nah gimana dong? Masa nggak ada tindak lanjutnya? Tindak lanjut itu pajaknya adalah dengan adanya undang-undang didorong Kementerian Agama supaya memprakarsai menginisiasi usulan undang-undang tentang anti Islamofobia. Saya ulangi mudah-mudahan General dan aspirasi Indonesia bisa sukses menindaklanjuti aspirasi ini. Dan sekali lagi saya di DPR dengan fraksi saya siap mendukung, siap mengawal dan siap untuk berkoordinasi tentang undang-undang tentang anti Islamofobia. Terima kasih. Mungkin kali ini bukan untuk menambah masalah, tapi justru untuk menyelesaikan masalah. Kita sholat pihak yang seperti Pegadaian, kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya panggil Ustaz Walid, Dr. Nur Hidayat Nur Wahid MA, Wakil Ketua DPR RI. Ulasan paparan yang cukup mencerahkan. Baik, sambutan selanjutnya kami panggilkan senior kita Profesor Dr. Sri Bintang Pamungkas. Waktu yang tepat kami persilakan. Mas Bintang. Waduh. Masih kuat. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan Ramadan, mari kita bersama-sama berdoa supaya ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Ini menarik sekali. Islamofobia yang disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid. Berwahid. Saya khawatir Pak, kalau undang-undang yang mau diusulkan itu justru DPR lah yang akan menolak. Ya betul itu, Pak Bintang. Karena DPR lah yang anti Islam. DPR, MPR ini anti Islam. Mereka hidup berfoya-foya dengan gaji miliaran, melupakan rakyat, berkorban dengan hidup melarat. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh hadirin tadi dengan teriakan betul-betul itu akan dibawa oleh Pak Nur Wahid ke DPR
akan disampaikan supaya mereka menjadi Islami, mawas diri, dan Tobatan Nasuha. Gerakan nasional Tobatan Nasuha ini tidak hanya soal Islamofobia. Mumpung Pak Nur Wahid ini adalah wakil ketua MPR, beliau adalah salah satu yang mendukung penggantian Undang-Undang Dasar 45 asli dan Pancasila menjadi Undang-Undang Dasar palsu. Jadi sekaligus Amandemen. disampaikan kepada Pak Nur Wahid agar aspirasi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu betul-betul dibawakan. Saya akan berhenti sebentar karena Pak Nur Wahid sedang asyik bicara, supaya apa yang saya sampaikan ini betul-betul didengar oleh wakil rakyat. Karena saya sudah menyampaikan bersama-sama Ibu Rahmawati Soekarno Putri sejak awal berkali-kali untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Momen ini jadi penting supaya Pak Nur Wahid membawakan amanat ini di sidang-sidang DPR. Saudara-saudara, hadirin hadirat, kecuali terutama adik-adik yang masih kecil yang nanti akan menjadi penghuni Indonesia masa depan, yang akan membawa kehormatan Republik Indonesia. Jangan sampai warisan leluhur kita, patriot bangsa, pemimpin kemerdekaan, kemudian melupakan Undang-Undang Dasar 45 asli. Di dalamnya penuh hikmat bahwa sebetulnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu, Indonesia itu sudah diproklamasikan sebagai negara Islam. Bacalah pasal 29. Jadi sebetulnya memang tidak perlu dikhawatirkan ada Islamofobia di Indonesia, kecuali seperti yang saya sampaikan tadi, adanya di DPR dan kabinet Dracula-Draculi, kabinet The Walking Dead, seratusan manusia-manusia yang menurut saya sangat-sangat tidak Islami, karena korupsi yang terbesar ada di situ, nepotisme yang terbesar ada di situ. Saudara-saudara, Gerakan Nasional Tobatan Nasuha ini terus terang terjadinya Indonesia gelap itu dimulai dari sejak Pak Nur Wahid bersama seniornya Amin Rais mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 asli menjadi Undang-Undang Dasar palsu.
bikinan Amerika Serikat. Ingat itu konsepnya adalah dari Amerika Serikat. Amerika Serikat lah yang menundukkan Islam di dunia ini pertama kali di Indonesia melalui, tidak pakai tentara, melalui amandemen. krisis moneter. Dengan krisis moneter itu Pak Harto jatuh, lalu disusupkanlah dalam gerakan reformasi yang tadi disampaikan, katanya saya yang melakukan reformasi, tetapi ditusuk dari belakang oleh Pak Nur Wahid dan Amin Rais. Terus terang aja, sejak 2002 dan dimulai 2004, dimulainya undang-undang dasar palsu, Indonesia menjadi gelap sampai sekarang. 20 tahun bersama-sama Sri Mulyani, Indonesia rusak. Pesta di istana, pesta di DPR. Baik. Mungkin Mas Bintang sebentar. Saya mau langsung apa? Ya. Jadi Bapak Nasional itu termasuk bertobatlah bangsa Indonesia ini yang telah menggunakan undang-undang dasar palsu. Dan sekarang waktunya, setelah Indonesia jatuh, Afghanistan jatuh, Irak jatuh, Mesir jatuh, Libya jatuh, Suriah jatuh. Suriah itu yang luar biasa. 11 tahun mereka berperang melawan pemberontak. Di antaranya yang dibantu oleh Saudi Arabia dan negara-negara teluk. 11 tahun baru menyerah. Karena ada Turki di situ yang anggota NATO. Jadi kita harus melihat keadaan seperti itu. Sekarang Indonesia masuk BOT, mendukung Israel, mendukung Amerika. Indonesia harus keluar dari BOT. Balik itu 1-2 menit lagi. Di balik itu ada ART, Agreement on Paris tanggal balik tanggal 26 April ditandatangani oleh Prabowo Subianto dan tidak bisa berlaku karena DPR belum tanda tangan. Itu tarifnya gila-gilaan. Indonesia diwajibkan membeli daging dari Amerika tanpa predikat halal non halal. Ini Islamophobia. Kita diwajibkan membeli alutsista dari Amerika Serikat. Kita diwajibkan tidak menggunakan bahan baku untuk industri, sehingga industrialisasi Indonesia tidak akan terjadi. Pak, mohon didengarkan Pak, saya tadi mendengarkan baik-baik. Jadi jangan bicara sendiri-sendiri. Jadi begitu, Indonesia harus keluar dari Board of Peace. Itu adalah Board of War. Itu dewan perang itu. Dan kita perang terhadap Israel, kita perang terhadap Amerika. Kita membela Iran, kita membela Islam,
Republik Indonesia. Begitu Pak caranya. Saya kira saya cukupkan sekian. Terima kasih Mas Bintang. Salahnya panitia mendukung saya bersama-sama dengan Pak. Kesempatan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Bintang, terima kasih. Teman-teman itu. Pidato yang menyemangati cuma seperti itu energi. Gak apa-apa, kita lanjutkan aja. Setelah ini ada pemberian pemberian besar dan sumbangan secara simbolik ya dari Pak Hidayat Nur Wahid sama Pak Dedi mewakili baik. Ada dukungan dari Ketua Aspirasi. Terima kasih Mas Bintang untuk terima kasih kepada Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid yang memberi dukungan untuk undang-undang anti Islamophobia. Terima kasih. Silakan Pak. Simbolis ingat. Simbolis sumbangan dari Pak Nur Hidayat Nur Wahid. Sudah. Ustaz Abu Tadi Ayo naik. ada ini. Ya Allah nih ibu. Ayo naik. Baik, penyerahan sumbangan simbolik dari Bapak Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid bersama Ustaz kita Abu Tadi Naifi. Silakan kita di kemudian untuk ambil dokumentasi ya. Kawan-kawan media yang ya simbolik silakan. Karena Pak Hidayat Nur Wahid waktunya adalah agak mepet. Oh ya, sebutkan.
untuk anak-anak semuanya, para yatim, kembali Yayasan Aspirasi Indonesia dan YLAI ya, peduli pada semuanya menghadirkan beberapa bantuan. Mohon didoakan agar yayasan semakin sukses, jalan sukses, dan Tuhan supaya ibadah itu bisa dilakukan gitu. Jadi ini adalah amanah supaya anak juga semakin dan lebih baik lagi. Al-Qurannya diamalkan Al-Qurannya dan dijadikan sebagai Tuhan Tuhan supaya bisa sukses dan doa kepada keberkahan. Jadi terima kasih dan mohon doakan yayasan kita, jalan kita, dengan semuanya semuanya telah dilakukan di kampung ini supaya semuanya lebih sukses. Terima kasih ya. Ada sama Ibu Herlina. Datang aja dong. Simbolnya tuh, jangan ada. Iya, simbolin aja. Terima kasih. Nah, yang penyerahan sumbangan dan satuan selanjutnya secara simbolik dilakukan oleh IDC Indonesia. Dr. Haji Doni Ramdan IDC. Abdel SHMSI. Sekretaris Sekretariat penyerahan selanjutnya diserahkan oleh Dr. Haji Deni Ramdhani Abdel MSI. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat. Silakan. Mundur dikit. Silakan yang untuk pengambilan dokumentasinya. Ya, misalnya. Oke, baik. Kesempatan dua kata. Baik, penggunaan simbolik sumbangan dari Dr. Haji Deni Ramdhani APSK MSI, Sekretaris Kota Administrasi Kota Jakarta Pusat. Bola kononya gayanya nggak ada. Yang ada kenano. Kali-kali dia pakai gini. Benderanya nggak dikasih. Bendera sini kan mesti ada bendera. Presiden di sini ada. Itu standar. Terusnya udah ada sih. Dari gedungnya ya. Iya, masa kita nyari. Baik, untuk agak kulit dahulu sekarang. Selanjutnya pembacaan puisi oleh Muhammad Aspirasi oleh ibu kita. Silakan ibu, waktu dan bapak. Masih ada beberapa
agenda acara lagi selanjutnya ini. Sampai ketemu lagi ya. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum datang menyusul. Di keheringan malam yang panjang, kami bersimpuhkan sudut yang dalam, mengingat dosa yang tak terhitung-hitungnya yang pernah kami lakukan di gelap maupun terang kehidupan. Aku, kamu, mereka, dan seluruh anak bangsa Indonesia. Ya Allah, hati kami penuh norak dan kelalaian kepadamu. Langkah-langkah kami sering tersesat oleh gemerlap dunia yang fana. Namun kasih-Mu ya Allah jauh lebih luas daripada segala salah dan dosa kami. Dengan air mata yang jatuh perlahan, kami pintu ampunan-Mu. Memohon tobat, obat yang sebenar-benarnya ya Allah. Taubatan nasuha yang Kau ridhoi ya Allah. Bersihkanlah jiwa kami dari dosa masa lalu ya Allah. Seperti Engkau membersihkan langit yang kembali biru dan cerah setelah gelapnya hujan terlalu. Ya Allah, tuntunkan kami ya Allah menuju jalan-Mu ya Allah, agar kami sebagai bangsa tak lagi kembali pada kesalahan. Ya Allah, dekatkanlah hati kami kepada-Mu ya Allah hingga air nafas kehidupan. Biarlah sisa umur kami habis dalam ketaatan dan pengabdian, agar negeri tercinta Indonesia menjadi tanah yang aman, damai, sejahtera di bawah rahmat-Mu dan ridha-Mu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Masya Allah, merinding. Terima kasih Bu Teta. Baik, sekarang tiba saatnya kuis untuk anak-anak yatim ya, terutama ya. Khusus buat anak-anak yatim, ada kuis yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma 1000 orang nih suaranya nih. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik semua, teman
ada hadiah untuk 7 orang yang bisa menebak list dari saya. Oke? Saya ingin dengar suaranya ya. Kalau saya bilang, mana suaramu? Keren sekali. Terima kasih, itu dari Bapak tuh. Ya, terima kasih sekali lagi ya. Kalau saya bilang, mana suaramu? Ya, pintar, alhamdulillah. Sekali lagi, kalau saya bilang, siapa penghafal Al-Quran? Jawabnya, saya penghafal Quran. Oke? Ya, sekali lagi saya tanya ya. Siapa penghafal Al-Quran? Nah, saya penghafal Quran. Ini sebelah kanan, sekarang yang sebelah kiri. Siapa penghafal Al-Quran? Suaranya cuma 10.000 orang, dikit banget. Sekali lagi, siapa penghafal Quran? Saya penghafal Quran. Baik, terima kasih. Ya, saya mau mengajukan adik-adik semua. Siapa yang bisa menjawab, langsung tunjuk dan langsung maju ke depan ya. Tunjukkan tangannya dan langsung maju ke depan. Baik, dari sebelah kiri dulu. Atau dari semuanya yang bisa, perempuan 1, laki-laki 1. Siap, sebutkan ada berapa rukun iman? Siapa yang bisa ditunjukkan duluan? Duluan, duluan ya. Ya, 1 laki-laki, 1 perempuan. Oke, ayo. Semangat semua. Udah ya. Kalau disebutkan rukun iman ada berapa? Sebutkan satu persatu. Rukun iman ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5. Iman ada 6 perkara. Yang betul 6 perkara. Silakan disebutkan. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada beriman kepada kitabnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada akhir baik atau buruk. Akhir baik dan buruk. Terima kasih. Silakan disebutkan. Ya, silakan kembali ya. Kembali. Ya. Nah, ya, hadiahnya nanti. Ini sekarang mesti catat dulu. Baik. Dicatat ya tolong ya kakak. Yang lain. Satu lagi. Siapa yang bisa membaca ayat kursi? Benar. Nah, yang sebelah kanan nih yang belum nih. Sebelah kanan yang cantik-cantik. Siapa yang bisa membaca ayat kursi? Tolong kakak. Datang jadi mimpi Pak. Ya, alhamdulillah. Siapa namanya? Ica dari mana? Gimana sih? Surabaya. Oh ya. Yang satu namanya siapa? Saat. Saat boleh berapa umurnya? 9 tahun. Ya. Ica. Mau membaca ayat kursi? Oke, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fis ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa Iya, kalau Ica udah dukung nih yang sekarang yang saat. Bismillahirrahmanirrahim.
disuruh mundur tadi. Orang tadi perempuan berbaju duluan. Bajunya. Jadi komandonya 2 orang tadi, yang satu ini ya kasihan gitu. Yang ini malah belakangan. Oke. Sekarang ada 2 hadis. Siapa yang pernah membaca hadis atau mendengarkan hadis dari ustazahnya, dari ustaznya? Baik, saya lanjutkan ya. Siapa yang tahu hadis menuntut ilmu? Ayo, sebelah kiri, silakan. Ayo, yang sebelah kanan siapa? Oh, jangan ya. Oh, sebelah kanan nggak ada. Yang tadi yang tadi. Di sebelah kanan, silakan. Ada hadis menuntut ilmu. Jadi cuma ada 2 yang bisa ngaji juga ya, sama-sama dari sebelah kiri saya. Ya, silakan, siapa namanya, sebutkan. Bila dari kelompok mana? Namanya? Syam apa? Syam aja. Oh, pakai Syam aja. Dari grup mana? Enggak tahu ya. Oke, kita mulai aja ya. Hadis menuntut ilmu. Silakan. Talabul ilmi fardun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nanti kita berkenalan bareng-bareng lagi ya. Ayo, satu lagi. Mana Mas Bintang? Makasih. Dan siapa yang menuntut ilmu jalannya, maka Allah akan menuntutnya menuju surga. Ya, sama juga. Dan satu lagi, kalau boleh menyimpang kalau muslim. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, ya, laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Catat ya sama panitia namanya, silakan. Ada lagi yang lainnya. Satu hadis lagi. Saya harap dari sebelah kiri, yang dia minta dari sebelah kiri, dari sebelah kanan saya, yang muslimah yang cantik ya, cantik dan sehat. Ayo, hadis, jangan mengarah. Siapa yang habis, yang hafal hadis? Ayo, saya sini yang berdiri, yang berdiri. Yang dari sebelah kiri, hadis janganlah marah. Ayo, siapa nih? Yang lain, biar semuanya bagian. Ayo, silakan. Ya. Ayo, siapa yang hafal? Jangan malu-malu, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Salah nggak apa-apa. Ayo sini. Terima kasih. Baca sama baca. Ya. Ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Isra. Oke, Isra. Kita mulai ya. Raisa. Oh, cantik ya. Nah, kita mulai. Janganlah marah. Ada hadis janganlah marah ya. Nah, kita mulai dulu dari Raisa. Silakan. Janganlah suka marah bagimu itu surga. Terima kasih. Tepuk dulu dong. Lagi. La takut walakal dan jangan mengatur kalau musuh. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. La takut walakal janganlah kamu marah karena bagimu surga. Siapa yang mau masuk surga? Malam ini cuma 1000 orang suaranya yang menunjuk tangannya ke atas mau masuk surga. Oke, terima kasih. Ada
ini karena kita dalam rangka gerakan taubatan nasional. Jadi boleh membacakan syahid istighfar. Siapa yang hafal syahid istighfar? Bacanya, ayo. Dari sebelah kanan ada yang hafal nggak adik-adik yang membaca syahid istighfar? Ayo. Ada? Jangan malu-malu, jangan lagu-lagu. Ya, sini silakan. Ayo sebelah kiri saya ada. Siapa? Ayo, syahidul istighfar. Ini kan dalam rangka kalau Bapak masuk suha. Silakan dari situ ya. Final. Oh, yang sebelah sini Pak. Azam, kita berapa tahun? 11. Ini Devina berapa? 11. 11 tahun sama-sama 11 ya. Ya kita mulai. Silakan dari Devina duluan. Terima kasih Devina. Nah, untuk kalian di mana kalau nanti dilakukan lagi ya di lancar ya. Ayo. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Terima kasih. Saya satu lagi. Pertanyaan lagi. Baik ya. Siapa yang bisa membaca doa sahur dan doa setelah buka puasa? Banyak sekali. Ayo. Satu orang aja ya. Yang tadi yang kecil satu orang aja. Yang punya ya sini. Baca doa sahur dan doa setelah buka puasa.
Ini siapa deh? Wah, ini berapa? Umurnya berapa? 8 tahun. Nah, ini siapa namanya? Baik, terima Berapa? Selamat datang Mas Dani Firdiansyah. Nyambung puasa. Kasih tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka wa bika amantu wa ala rizqika aqamtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa sahur. Nawaitu sawma qadin an adai fardu syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Terima kasih doa sahurnya. Terima kasih doa sahurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma qadin an adai fardu syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Amin. Demikian saya akan sampaikan dan terus ini sudah sesuai dengan ya, jadi saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya nanti dibacakan oleh kakak. Saya ucapkan dulu ya, nama-nama pemenang kuisnya hari ini. Satu, yang namanya Umar, siap-siap dia Umar. 2, Sa'ad. 3, Syam. Nomor 4, Abdillah. Nomor 5, Alfar. Nomor 6, Raisya. Nomor 7, Fina. Nomor 8, Azam. Nomor 9, Zulfa. Silakan maju ke depan untuk menerima hadiahnya. Pemenang kuis ke depan. Baik, kepada Bapak Danu. Pak Danu Firdiansyah selaku sponsorship Bapak acara Danu, kami untuk mohon menyerahkan untuk bisa memberikan hadiah. Siang lagi. silakan Bapak. Selamat ya adik-adik, terima kasih. Selamat. Selanjutnya selamat. Ya, selamat. Ini deh, harus 10 lagi aja, ada berapa? 9. Satu lagi bisa, boleh Bapak.
Oke ya. Ya. Siapa yang muncul tadi? Raisa, ya. Oke. Ya, terima kasih. Foto. Ya, silakan kembali lagi. Bu, komentar enggak? Terima kasih Mas Daru berjasa. Raisa, yang kamu Raisa. Baik, acara selanjutnya apa nih kalian? Ya, terima kasih pada Bapak Dani juga teman-teman semua ya. Ibu Maisyaro, ada Ibu Maisyaro? Bu Mai, acara selanjutnya apa nih kalian? Acaranya sih Hiburan dulu ya. hiburan. Kita nyanyi lagu ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Sambil ngelemasin nah ini ada Bu Mai yang cantik.
Ustazah Maisara. Terima kasih. Oh iya, ada yang mau membaca puisi dari anak-anak. Atau ada yang mau nyanyi? Atau ada yang ingin menampilkan sesuatu? Ya. Live. Tadi yang berkata kepada saya, Reza, silakan menurut kamu. Kok belum ke kaki? Nggak boleh saya. Ya, tapi tadi ada yang mau menampilkan tadi dari teman adik-adik. Silakan, ini kesempatan IDC loh. channel. IDC channel. Atau membaca surat. Baca surat. YouTube. Ayo semangat. Ya, kami di sini ada spesial Abu Laki. Bisa banget kasih mungkin ingin menampilkan. Habis itu jangan kemana-mana ya. Iya, Ustaz. Saya ingin tanya lagu ya, Ustaz. Silakan. Bukan. Alhamdulillah dan Ustaz Riki Asko. Saat ini Coba di bawahnya. Project Tadi di bawahnya. atau pelanggan nasional Tarik kita. yang video klipnya pernah ditonton jutaan orang sampai TV. Berapa tuh? 5 jutaan lebih. IDC. Satu-satunya di Indonesia. Dan alhamdulillah beliau hari ini juga membawa rombongan anak yatim piatu asuh beliau dari pesantren Imam Asy'ari Ciamis Bogor. Nah, ini kalau misalnya berkenan insyaallah memberikan lagu-lagu nasyid. Jadi kalau dalam Islam itu lagu itu disebut sebagai nasyid. Nasyid itu adalah lantunan nada yang Islami, yang paling Islami adalah kata alat musik. Nah, ini kebijakan masing-masing. Jadi beliau nanti insya Allah akan membawakan lagu-lagu nasyid beliau tanpa alat musik, hanya lantunan sulama manusia. Itu tidak ada perselisihan di antara para ulama, para mazhab, ya. Sementara kalau menggunakan alat musik ada perbedaan pendapat. Tapi secara umum semuanya membolehkan penggunaan suara laki-laki di depan umum. Kalau suara perempuan di depan umum masih ada perbedaan pendapat. Dan kalau menggunakan alat musik, misalnya sebagai yang dipetik, yang digeser juga ada. Gimana? Bisa dijelaskan? Sekarang atau nanti? Atau nanti aja? Mungkin insya Allah tak dulu ya. Masih lama. Ya, lagi mempersiapkan acara teknis dulu ya. Baik, ada lagi? Kami tunggu, ada lagi yang lain? Bisa juga kalau undangan untuk Bapak mau mempersembahkan.
Oh ya, sebagai informasi nanti setelah sholat dulu akan dilanjutkan dengan ada talk show dari teman-teman nasional. Dan juga ada pembagian. Tadi kan semua sembako itu santunannya itu secara simbolik. Nah nanti akan dibagikan kesemuanya ya, menyeluruh. Nanti ada yang bertanggung jawab untuk memberikan santunan buat kalian semua. Live nih live. Ini jadi kosong gini sih. Acaranya jadi kosong gini.